Ini bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Kejati Kalbar secara organisatoris dan Hakim PN Pontianak yang ketujuh pada proses hukum kasus korupsi di Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Yang akan saya sampaikan sekali lagi adalah fakta sesuai dengan dokumen proses hukum di dalam berkas perkara maupun putusan PN Pontianak. Sejak diterbitkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa hingga saat ini, semua menyatakan bahwa kewenangan melakukan seleksi rekanan calon penyedia adalah panitia lelang atau kelompok kerja. Fakta hukum bahwa pimpinan saya, Kepala Dinas Pertanian Kalbar, telah menerbitkan surat keputusan pembentukan tim verifikasi yang terdiri dari 3 personil tanpa satupun yang memiliki sertifikat sebagai ahli PBJ, di mana tugasnya melakukan seleksi calon penyedia. Tugas tim tersebut melakukan seleksi para calon kontraktor atau penyedia. Hasilnya dituangkan dalam nota dinas resmi secara standar formil kelembagaan, lengkap dengan kopi surat instansi, cap stempel, dan diregister. Nota dinas tersebut merupakan instruksi perintah kepada Pokja PBJ untuk melakukan perikatan perjanjian kepada perusahaan yang telah mereka seleksi tersebut. Hal ini adalah bentuk pelanggaran nyata dan merupakan korupsi sistemik dan terstruktur yang dilakukan oleh instansi Dinas Pertanian. Maka sebagai Ketua Pokja, saya dengan tegas menolak hal ini. Kemudian kami tim Pokja sepakat tidak berkenan melelangkan pekerjaan dimaksud. Kemudian terjadilah pemalsuan dokumen lelang seperti pada video saya sebelumnya yang ke-69. Dan saya dikonstruksikan, difitnah oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang saya permasalahkan, pertama, proses pengadaan barang dan jasa dari zaman baheula hingga detik ini tidak ada namanya tim verifikasi dengan tugasnya melakukan seleksi calon rekanan. Ini mutlak pelanggaran, sangat jelas ini salah. Kedua, dengan nyata, bukti pemalsuan dokumen lelang itu diabaikan oleh aparat penegak hukum. Kemudian, sebodoh itukah pengetahuan jaksa dan hakim tentang proses pengadaan barang dan jasa? Mengapa hakim dan jaksa tidak berpikir bahwa tindakan kepala dinas itu adalah pelanggaran hukum dan ada relasinya dengan niat jahat terkait tindak pidana korupsi secara korporasi? Begitu luar biasanya pihak aparat penegak hukum yang akhirnya tindakan kepala dinas dinyatakan tidak merupakan pelanggaran pidana. Pada substansi ini, jaksa dan hakim sudah tidak objektif, tidak berintegritas, tidak melakukan penegakan hukum. Tidak ada cara kalian untuk melakukan justifikasi, untuk membela diri. Sungguh menyedihkan punya aparat hukum seperti ini. Biadabnya lagi justru saya ditumbalkan jadi tersangka dan terpidana. Bukan prasangka. Apakah jaksa dan hakim dengan jelas telah melindungi kepala dinas itu dilakukan secara sukarela atau justru telah terjadi transaksional? Nanti akan saya buktikan semuanya. Di Perburuk tahun 2024, Kepala Kejati Kalbar menyatakan hal ini tidak ada masalah dan pejabat di Kejati Kalbar saat ini tahun 2026 pun diam. Mengapa? Sudah tidak punya rasa malu kah? Tidakkah kalian berpikir nama baik kops kalian? Berpikirlah, masih banyak jaksa dan hakim yang baik. Namun duri sekecil ini sengaja kalian pertahankan. Ini masalah segelintir oknum yang bisa busuk tubuh kalian jika terus dibela dan dibiarkan. Ini baru bukti kejahatan kalian yang ke-7. Masih ada 23 lainnya. Selanjutnya, video yang ke-71 akan saya ungkapkan surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu cacat hukum.